Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Dr. Mimi Nur Hadiza MPD dan Ibu Nilam Instat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar matematika serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan perkenalkan nama saya Wildan Arifin dan teman saya. Syahradavana Gista. Finsek Kamilah Nuraziza. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang logika matematika dalam mata kuliah pengantar dasar matematika. Next. Next. Oke. Pertama ada latar belakang. Logika matematika merupakan dasar berpikir yang terstruktur untuk membedakan pola pikir benar dan salah. Ilmu ini berperan dalam mempresentasikan ide secara jelas, mendukung penarikan kesimpulan yang sahih, serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, logika matematika melatih cara berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam pendidikan maupun penelitian. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan logika matematika dan apa manfaat dalam kehidupan? Kedua, apa saja karakteristik pernyataan dan bentuk pernyataan pada logika matematika? Hingga bagaimana cara mengidentifikasi dalam pernyataan dan bentuk pernyataan pada logika matematika. Terus ada tujuan, itu untuk pertama untuk memahami logika matematika dan manfaat memahami algoritma. Kedua, untuk mengetahui berbagai karakteristik pernyataan dan bentuk pernyataan pada logika matematika. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi pernyataan dan bentuk pernyataan pada logika matematika. Next. Selanjutnya ada logika matematika. Logika matematika adalah dasar berpikir terstruktur yang membantu membedakan pola pikir benar dan salah serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti melatih berpikir logis, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, membangun argumen, dan mengembangkan algoritma. Next. Selanjutnya ada pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan merupakan kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Seperti contohnya, itu ada Bandung berada di Jawa Barat merupakan pernyataan yang benar, dan untuk pernyataan salah ada Banten berada di luar Pulau Jawa. Untuk kalimat terbuka merupakan kalimat dengan variabel nilai kebenarannya juga belum pasti. Contohnya, Andi berangkat sekolah pukul ya. Untuk sekolah pukulnya itu tergantung nilainya. Dan yang selanjutnya ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal merupakan satu pernyataan sederhana dan langsung diketahui benar atau salahnya. Contohnya, hari ini turun hujan. Selanjutnya ada pernyataan majemuk. Ya, pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dua atau lebih pernyataan dengan kata hubung logika. Kata hubung logika itu ada dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika. Untuk contoh kata dan itu kayak hari ini hujan dan saya bawa payung. Untuk contoh atau itu Budi pergi ke sekolah atau belajar di rumah. Dan jika maka itu jika lampu merah maka kendaraan berhenti. Dan yang terakhir itu jika dan hanya jika. Contohnya, seorang mahasiswa jika dan hanya jika terdaftar di perguruan tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahra. Selanjutnya itu ada negasi. Negasi itu merupakan membalikan nilai kebenaran pernyataan. Contohnya itu, misalkan kalimatnya itu Bandung itu kota Jakarta. Itu sorry, contohnya itu Bandung itu kota Jawa Barat. Itu adalah kalimat yang benar, tapi negasinya itu Bandung bukan kota Jawa Barat. Itu negasinya atau pernyataan yang salahnya. Kemudian ada konjungsi P, eh, P dan Q. Konjungsi itu menghubungkan dua pernyataan dengan kata dan bernilai benar hanya jika keduanya benar. Contohnya, kalimat P-nya itu Fahmi makan nasi. Q-nya itu Fahmi minum kopi. Kalau misalkan kita konjungsikan,
Jadinya Fahmi makan nasi dan minum kopi. Dan juga di sini ada kasusnya itu bisa juga Fahmi makan nasi dan minum kopi itu benar, Fahmi makan nasi dan tidak tapi tidak minum kopi itu salah. Yang kedua itu ada disjungsi P atau Ki. Menghubungkan dua pernyataan benar dengan kata atau. Bernilai salah hanya jika keduanya salah. Contohnya, kalimatnya itu P-nya itu Rina membaca buku. Q-nya itu Rina menulis catatan. P atau Q atau disjungsinya itu yaitu Rina membaca buku atau menulis catatan. Kasusnya itu Rina membaca buku atau menulis catatan itu benar, Rina tidak membaca buku atau tidak menulis catatan itu salah. Selanjutnya itu ada implikasi. Eh, jadi bentuk dari implikasi itu adalah jika maka. Benar dalam semua kondisi kecuali P benar dan Q salah. Contohnya, contohnya kalimat P-nya itu hari ini hujan. Q-nya itu Adi membawa payung. Jadi kalau diimplikasikan menjadi jika hari ini hujan, maka Adi membawa payung. Kasusnya itu hujan dan Adi hujan dan Adi membawa payung benar, hujan dan Adi tidak membawa payung itu salah. Selanjutnya ada converse inverse dan eh, kontrapositif dari suatu implikasi. Converse yaitu membalikan anteseden dan konsekuen. Implikasi implikasi asli, jika hari ini tidak hujan, maka saya pergi ke kampus. P-nya P-nya itu adalah hari ini hujan, Q-nya saya pergi ke kampus. Jika dikonvers, jadinya jika saya pergi ke kampus, maka hari ini tidak hujan. Yang kedua itu ada inverse atau menegasikan antecedent dan konsekuen. Implikasi, jika hari ini tidak hujan, maka saya pergi ke kampus. P-nya itu hari ini hujan, Q-nya saya pergi ke kampus. Inversnya, jika hari ini hujan, maka saya tidak pergi ke kampus. Yang terakhir itu adalah kontrapositif, yaitu membalik sekaligus menegasikan. Implikasinya, jika hari ini tidak hujan, maka saya pergi ke kampus. P-nya sama, hari ini hujan, Q-nya saya pergi ke kampus. Kontrapositifnya, jika saya tidak pergi ke kampus, maka hari ini hujan. Selanjutnya, ada bimplikasi. Bimplikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya. Jika dan hanya jika. Bimplikasi terjadi dalam proporsi majemuk dan disimbolkan dengan tanda arah panah ke kanan dan ke kiri. Bimplikasi hanya bernilai benar jika dua pernyataan P dan Q dua-duanya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah. Bimplikasi akan bernilai salah jika salah satu dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Contoh dari bimplikasi yaitu seorang berstatus mahasiswa jika dan hanya jika ia terdaftar resmi di perguruan tinggi. Yang kedelapan itu adalah negasi dari suatu bimplikasi. Negasi dari bimplikasi adalah penyangkalan atau ingkaran dari keseluruhan proporsi bimplikasi. Simbolnya eh, yaitu eh, P, negasi P dan Q. Maka contoh kalimatnya, lanjut saja ke tiga kalimat bimplikasi. Seorang mahasiswa lulus ujian jika hanya jika nilainya mencapai nilai 75. P-nya itu saya lulus ujian, Q-nya nilai ujian lebih dari sama dengan 75. Maka negasi dari suatu bimplikasinya yaitu saya lulus ujian jika dan hanya jika nilainya lebih dari sama dengan 75. Yang keempat ada yang selanjutnya ada negasi kalimat. Negasi dari pernyataan di atas adalah siswa lulus ujian tetapi nilainya tidak mencapai 75 atau siswa tidak lulus ujian tetapi nilainya mencapai 75. Yang selanjutnya ada kontingensi, tautologi, dan kontradiksi. Yang pertama adalah kontingensi. Kontingensi adalah proporsi yang tidak termasuk tautologi juga kontradiksi. Contoh dari kontingensi adalah kalimat, jika hari ini hujan maka saya membawa payung. P-nya itu hari ini hujan, Q-nya saya membawa payung. Bentuk logikanya P maka Q. Tautologi adalah suatu proporsi yang selalu bernilai benar atau semua
kombinasi nilai kebenaran proporsi-proporsi penyusunnya. Contoh kalimat tautologi yaitu jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Atau jika tidak hujan, maka saya tetap membawa payung. P-nya itu hari ini hujan, Q-nya saya membawa payung. Bentuk logikanya P maka Q atau negasi P maka Q. Yang selanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu proporsi yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proporsi-proporsi penyusunnya. Contoh dari kontradiksi pada kalimatnya yaitu hari ini hujan dan hari ini tidak hujan. P-nya hari ini hujan dan negasi P-nya hari ini tidak hujan. Bentuk logikanya P dan negasi P. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman kelompok saya yaitu Kamila. Selanjutnya, ekuivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis. Yang pertama ada ekuivalensi logis. Dua proporsi dikatakan ekuivalen jika kedua proposisi ini sesuai dalam nilai-nilai kebenarannya dalam setiap baris dari tabelnya. Jika hal ini benar bagi dua proposisi komposit A dan B, maka kita tulis A equal B. Contoh kalimatnya, jika tidak hujan, maka saya pergi ke kampus. Ekivalen dengan jika saya tidak pergi ke kampus, maka hujan. P-nya hari ini hujan, Q-nya saya pergi ke kampus. Implikasi aslinya itu negasi P, maka Q kontrapositifnya negasi Q, maka P. Selanjutnya. Yang kedua ada prinsip dualitas. Dari suatu rumus A, jika maka B yang merupakan suatu tautologi dan yang kedua ruasnya dibentuk semata-mata dengan dan atau dari proposisi-proposisi elementer beserta negasinya akan diperoleh suatu persamaan. Contoh, P atau Q atau R sama dengan P atau Q atau R sifatnya asosiatif disjungsi. Dualnya P dan Q dan R sama dengan P dan Q dan R. Keduanya sama-sama benar. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan lulus jika saya rajin belajar atau saya pintar. Dualnya saya akan lulus jika saya rajin belajar dan saya pintar. Next. Yang ketiga ada implikasi logis. Implikasi logis menyatakan bahwa suatu proposisi P membawakan secara logis proposisi Q jika salah satu dari syarat berikut terpenuhi. Negasi P atau Q adalah tautologi. P dan negasi Q adalah kontradiksi atau P maka Q adalah tautologi. Relasi implikasi ini bersifat reflektif, antisimetri, dan transitif, sehingga membentuk hubungan logis yang konsisten dan dapat diperluas ke proposisi yang lebih kompleks. Next. Contoh implikasi logis yaitu, jika saya belajar, maka saya lulus. P-nya itu saya belajar, Q-nya saya lulus. Salah hanya kalau saya belajar tapi tetap tidak lulus. Implikasi logis juga dipakai untuk membuktikan ekivalensi. P jika dan hanya jika Q sama dengan P jika Q dan Q maka P. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, logika matematika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir benar, sistematis, dan teratur. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari antara lain melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen yang tepat, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, karakteristik pernyataan dalam logika matematika adalah setiap pernyataan memiliki nilai kebenaran, atau benar atau salah, tidak bermakna ganda dan dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk. Yang ketiga, identifikasi pernyataan dapat dilakukan dengan menentukan apakah suatu kalimat sudah memiliki nilai kebenaran. Jika kalimatnya pasti benar atau salah, maka disebut pernyataan. Sedangkan jika masih bergantung pada variabel atau kondisi tertentu, maka disebut kalimat terbuka. Terima kasih. Mungkin sekian saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.